Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun, dan selamat menyimak. Hari ini kita belajar soal Yesus Sang Pengampun. Jadi bab 5 bagian C yang kemarin kita lewatkan. Apa saja yang mau kita bahas dalam bagian ini? Jelas kita mau bicara pribadi Yesus, tetapi kenapa sih kita berbicara soal ini? Yang jelas kita mau menyadari sebelumnya bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, tidak peduli siapapun, ya. Semua orang pasti berbuat salah. Kalau menurut doktrin gereja, hanya 2 orang yang tidak pernah berbuat salah. Satu, Yesus sendiri sebagai manusia, karena Yesus sebagai manusia sekaligus Allah dan manusia. Yang kedua adalah perawan Maria, karena perawan Maria itu menurut doktrin gereja adalah Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, maka dia tak punya noda. Kita bicara manusia secara umum, ya, orang secara umum. Ini membuktikan bahwa tiada manusia yang sempurna, dan ini diistilahkan atau ada peribahasa yang mengungkapkan hal ini, tiada gading yang tak retak. Artinya apa? Gading itu dikenal dengan susunan yang sangat kuat. Gading itu bisa untuk mengangkat kayu, mengangkat beban, lalu merobohkan pohon dan sebagainya. Gading begitu kuat, tapi dibahasakan tidak ada gading yang tak retak. Artinya sekuat-kuatnya gading retak juga. Itu istilah lain yang mengungkapkan ini adalah sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Ya, tupai pandai melompat, pandai melakukan jumping dari pohon satu ke pohon yang lain. Tapi siapa tahu pas mau loncat ke pohon yang lain, angin meniup pohon yang lain dan dia tidak siap, bisa saja dia jatuh. Itu yang pertama, ya teman-teman. Yang kedua, sejak awal kelahirannya manusia telah diwarisi dosa. Edan kan, kita lahir tidak tahu apa-apa, diwarisi dosa. Dosanya siapa? Menurut doktrin Adam dan Hawa. Kita ketempelan dosanya Adam dan dosanya Hawa. Soal ini, soal Adam dan Hawa, kita bisa mendiskusikan lebih jauh sebenarnya, karena bisa jadi Adam itu bukan nama orang, Hawa itu juga bukan nama orang. Nanti kita bicara lebih lanjut soal ini. Jadi jangan anggap pertama-tama adalah Adam itu nama orang. Bisa jadi nama orang, bisa jadi bukan. Oke, kita tinggalkan Adam dan Hawa, tetapi yang jelas sejak awal manusia lahir itu mewarisi dosa Adam Hawa. Dosa asal itu menurut ajaran Kristiani, Katolik, Roma dipatahkan, bisa dipatahkan dan baru dipatahkan saat pembaptisan dalam Roh Allah. Dan dalam pembaptisan itu Roh Allah meraja dalam diri manusia. Maka pembaptisan, orang yang dibaptis oleh api dan roh, itu berarti Allah meraja dalam diri manusia. Dan saat itulah dosa warisan tadi hilang. Oke, lanjut. Dosa, apa sih yang disebut dosa? Meskipun kita tidak bisa mengatakan ini, ya, saya sendiri cenderung menghindari, wah kamu berdosa, kamu itu berdosa. Ajaran iman Kristiani mengatakan aku berdosa, aku sungguh berdosa. Yang sebenarnya tahu dosa atau tidak itu adalah kita masing-masing. Dan yang berhak menghakimi adalah Allah sendiri, bukan manusia. Yang jelas dosa itu tindakan melanggar atau melawan hukum Allah dengan sengaja dalam keadaan bebas dan sadar. Melawan hukum Allah.
melawan hukum Allah dengan bebas dan sadar. Artinya, kamu tahu kamu dalam keadaan bebas, bukan orang gila. Itu berdosa. Hukum Allah itu apa? Hukum cinta kasih, hukum yang membuat damai, hukum yang membuat segala sesuatunya aman dan tentram. Itu hukum Allah. Kalau kita melawan itu, berarti melawan cinta kasih, berarti dosa. Tapi yang berhak mengatakan itu sebenarnya kita secara pribadi masing-masing dan Allah sendiri. Pak Adi pun tidak bisa menghakimi kamu masing-masing. Oh, kamu berdosa, kamu itu tidak berdosa, kamu besok pasti masuk surga, oh kamu pasti masuk neraka, tidak bisa. Itu hanya hak Allah saja. Yang keempat, dosa itu membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Terputusnya begini, menjauh sebenarnya. Kalau menjauh itu semakin lama ya semakin sangat jauh kalau kita meninggalkan Allah, karena kita melawan itu berlawanan dengan yang Allah kehendaki. Mestinya kita mendekat, tapi karena dosa, katakanlah begini ya, kita selalu menebar kebencian tiap hari, membuat tidak damai, selalu. Maka ketika Allah tidak menghendaki kita membenci, tapi kita melakukan. Allah tidak menghendaki kita membenci, tapi kita melakukan tiap hari. Maka yang Allah yang sebenarnya diem saja, diem dalam arti kalau kita bayangkan Allah di suatu tempat, titik tertentu ya, titik A, lalu kita titik B. Ketika kita melakukan membenci tiap hari, kita menjauh dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, akhirnya kita sampai ke titik Z. Z dan A bayangkan berjarak jauh gitu ya. Nah, kalau kita semakin tidak kembali, semakin menjauhi, apalagi kita mensekutukan dengan diri dengan iblis, maka bisa jadi itu semakin terputus dan tak bisa disambung lagi. Nah, biasanya dosa seberat apapun, Allah itu maha pengampun. Allah akan mengampuni, Allah akan menerima kita kembali, asal kita mau kembali. Kalau kita tidak mau kembali, ya bagaimana Allah menerima wong kita tidak mau? Kan gitu. Baik, slide selanjutnya. Catatannya apa teman-teman? Tidak semua orang itu mudah mengampuni atau memaafkan. Ayo, bener enggak? Ya kan? Tidak semua dari kita itu dengan begitu mudah memaafkan. Apalagi kalau sakitnya itu terlalu nyelekit. Sakitnya tuh di sini. Itu amat susah kita memaafkan. Tapi apakah yang susah itu tidak bisa dilakukan? Pasti bisa. Ini catatannya ya, tidak semua orang mudah. Artinya sulit. Ada yang begitu mudah memaafkan, meskipun dia disakiti, dibully, di apapun, it's okay. Aku tidak sakit hati, tidak apa-apa, itu kan kamu, saya ya terserah. Pak Adi, kamu kok kurus banget toh, bentuk tubuhmu jelek banget. Tidak apa-apa, it's okay, ini pemberian Tuhan. Tidak perlu sakit hati. Kamu kok gemuk banget. Tidak apa-apa, kan bahagia. Tapi ada yang begitu digituin sakit hati. Ya, orang tidak bisa disalahkan ya sakit hati atau tidak. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita lalu kembali menetralkan rasa yang tidak nyaman. Begitu juga bagaimana kata-kata kita itu tertata juga supaya tidak menyakiti orang lain. Itu tidak mudah juga. Kadang disadari, kadang tidak disadari. Kadang tidak sengaja orang lain sakit hati, ya repot sebenarnya. Yang kedua catatannya, tidak semua orang yang bersalah itu dengan mudah cepat minta maaf, ya kan? Bilang sorry saja loh, susahnya ndak karuan. Ya beberapa di tempat lain itu kita banyak menjumpai
orang begitu mudah minta maaf. Dari kita juga kadang mudah minta maaf, tapi juga banyak yang tidak cepat minta maaf loh ya kalau kita bersalah. Padahal minta maaf itu adalah cara untuk menghilangkan perasaan bersalah. Kalau misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu kalau kamu jalan di mall, naik apa itu, elevator atau apa ya, tangga berjalan lah namanya apalah. Kalau orang di Indonesia itu akan memenuhi elevator itu, baik di sisi kanan atau di sisi kiri. Kalau kamu ke Singapura, kalau yang pernah ke Singapura, setiap kali ada elevator, orang yang jalannya lambat atau mau berhenti di elevator, mengikuti jalannya elevator, maka dia ke sisi kiri. Kenapa? Karena sisi kanan biar untuk orang yang ingin cepat. Lalu kalau menghalangi jalan, orang itu akan mudah bilang atau say sorry. Oh sorry. Hanya batas itu loh ya. Kadang kita susah. Kita itu kadang di jalan malah memenuhi jalan, kalau di beltin gitu, terus malah marah. Emang ini jalanmu, ini jalannya mbahmu gitu. Itu budaya kita. Nah, bagaimana kita juga mudah memaafkan tetapi sekaligus mudah minta maaf kalau kita bersalah. Ini catatan. Apa sih teman-teman faktor yang menghambat orang untuk minta maaf atau mengampuni? Faktor yang menghambat orang minta maaf. Rasa gengsi terlalu tinggi, jelas. Kalau orang gengsinya tinggi itu, kalau saya salah, kalau bisa, itu yang minta maaf dia, bukan saya. Emang siapa gue kok minta maaf? Kamu yang harusnya minta maaf, lo yang harusnya minta maaf. Itu kan budaya jelek ya. Ya kalau kita salah ya udah, say sorry. Kalau belum dimaafin ya sudah. Ya sudah, kalau belum dimaafin, yang penting aku minta maaf, aku tidak sengaja. Apalagi sengaja. Ini rasa gengsi terlalu tinggi itu susah minta maaf atau susah mengampuni. Tidak adanya kerendah hatian dan jiwa besar. Rendah hati itu ya tidak mudah ya. Pak Adi bisa bicara tapi belum tentu bisa melakukan, karena mengetahui tidak linear dengan bisa melakukan, bisa mempraktikkan. Kita tahu orang itu harus rendah hati, kita harus rendah hati, tapi kadang-kadang kita untuk rendah hati sedikit saja tidak mau, mengalah. Dan itu butuh jiwa besar. Jiwa yang besar itu mau mengakui kesalahan, ya, lebih rendah hati lagi. Kalaupun kamu tidak salah, kamu harus minta maaf. Itu susah ya. Faktor yang kedua, tidak adanya kerendah hatian. Yang ketiga, mereka atau kita ya, kita kadang merasa kehilangan harga diri kalau harus meminta maaf atau memaafkan. Tadi di awal saya mengatakan, emang siapa gue? Kenapa harus gue yang minta maaf? Harusnya elo yang minta maaf. Atau ketika dimintai maaf, harusnya kita memaafkan, ini malah bilang, emang siapa lu yang perlu ku maafkan? Enggak, sekali kamu menyakiti hatiku, udah selamanya kita end. Enak banget ya. Susah kita merasa kehilangan harga diri, padahal justru harga diri kita itu bertambah kalau kita berani minta maaf dan berani memaafkan. Tapi orang logikanya kebalik-balik, friend. Ya kan? Lebih lagi kita takut kehilangan wibawa. Dipikir kalau minta maaf itu wibawanya hilang, dipikir kalau memaafkan itu wibawanya hilang. Lah ini faktor-faktor yang menghambat, teman-teman. Ini pasti tidak semua ya, 4 hal ini. Teman-teman bisa mencari yang lain. Apa sih yang faktor yang menghambat? Temukan coba, apa yang menghambat orang untuk minta maaf. Ya paling ya seputaran itu kan, gengsi,
tidak rendah hati, mungkin kehilangan harga diri, takut kehilangan wibawa, atau mungkin mencari sesuatu yang lain. Coba temukan, apa sih kenapa aku susah minta maaf? Gini aja lah, kalau papa mama lagi agak tidak enak hati, jengkel pada kita karena kita yang membuat jengkel, apakah kita langsung minta maaf? Ada yang bisa langsung, mungkin kita ada yang banyak yang jarang langsung minta maaf, maaf ya mah. Ataupun kalau kita minta maaf itu kadang dengan cemberut, artinya kita tidak ikhlas sebenarnya minta. Ya udah minta maaf, gitu aja marah. Kadang gitu. It's okay, tapi mari kita belajar bersama-sama. Akibatnya apa teman-teman kalau kita tidak bisa mengampuni? Atau akibatnya apa kalau kita tidak bisa minta maaf? Coba kita lihat. Kalau kita tidak memaafkan, tidak bisa mengampuni, itu menyebabkan orang yang bersalah menanggung rasa salah berkepanjangan. Jadi kita itu sebenarnya menggantung orang dalam keadaan salah terus. Ini yang disebut kekerasan simbolis. Kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak menampar, kita tidak memukul, tapi ini kekerasan. Karena apa? Wong dia minta maaf, kenapa kita tidak memaafkan? Dia minta ampun loh, kenapa kita tidak mengampuni? Ya kan? Lalu kalau sudah begitu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Wong kita sudah dimintai maaf, kok kita tidak memaafkan? Kan aneh. Apalagi kalau minta maafnya itu tulus. Kecuali minta maafnya tidak tulus, kita memang agak susah ya. Ya kita tahu dia tidak tulus minta maafnya, dia tidak tulus apa minta maafnya. Ya susah. Kalau egonya terlalu tinggi ya susah. Nah tadi termasuk ego itu menyebabkan hambatan ya, sebagai hambatan untuk berani minta maaf atau memaafkan. Ego yang terlalu tinggi. Lalu menumbuhkan rasa dendam. Wah, kalau sudah sampai rasa dendam itu sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Orang lain rugi, kita semakin rugi. Kalau dendam itu, orang dendam itu tidak ada untungnya blas itu sama sekali tidak ada untungnya orang dendam itu. Tidak percaya, lakukan. Ya toh, kalau orang sekarang itu butuh bukti toh. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Kalau berani loh ya, kalau tidak berani tidak usah. Tapi risiko tanggung sendiri kalau berani. Tuh. Nah, ini akibat orang yang tidak bisa mengampuni. Dan dalam gereja Katolik, doa Bapa kami itu jelas. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni. Kadang orang tidak menangkap makna ini. Dipikir hanya ajaran tentang pengampunan ini. Padahal ini ajaran tentang bagaimana minta maaf. Tidak akan ada pengampunan kalau kita tidak minta ampun. Tidak ada permaafan permaafan bahasanya kalau kita tidak minta maaf, ya kan? Maka dalam doa Bapa kami itu sebenarnya sekaligus mengajari caranya minta maaf dan mengampuni, memaafkan. Minta ampun dan mengampuni, minta maaf dan memaafkan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman memaafkan separuh, maka teman-teman juga akan diampuni separuh. Kalau teman-teman mengampuni full, memaafkan, oke lah, selesai, maka teman-teman pun juga akan diampuni full. Kan gitu. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke pribadi Yesus. Karena tadi judulnya Yesus Sang Pengampun. Yesus itu hadir dengan kasih, jelas.
Yesus hadir dengan kasih. Bahkan Yesus adalah kasih itu sendiri. Kalau tidak percaya, baca di Yohanes 1. Ya, Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Loh, kan itu Allah, Pak, bukan Yesus. Ya, Yesus adalah Dia. Tidak percaya, baca kitab suci. Aku adalah Dia, aku dan Dia adalah satu. Dia itu siapa? Allah Bapa. Allah Bapa itu kasih, Deus Caritas Est. Caritas itu kasih, Est itu adalah. Oke, kehadiran Yesus tidak terbatas pada orang yang baik, tetapi juga bagi para pendosa. Kalau kita mau menggunakan terminologi, pendosa itu bukan orang baik. Jadi tidak terbatasi untuk orang yang baik saja. Yesus hadir untuk semua orang. Siapa contohnya orang tidak baik? Pak Adi. Aku adalah bukan orang yang baik. Tidak percaya, buktikan. Ya. Nah, kepada setiap orang berdosa yang bertobat, Yesus selalu memberikan pengampunan. Yang berdosa saja itu diampuni, dengan catatan dia bertobat loh ya. Karena hukum yang tadi itu berlaku, ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Gitu. Nah, Yesus itu mengajarkan untuk mengampuni tanpa batas, teman-teman. Ditulis Matius 18 21 22. Dicek nanti ya, dicek sendiri. Ini soal berapa kali kita harus mengampuni. Ini yang panjang. Tadi ayat yang jelas berapa kali kita harus mengampuni. Ini bacaan yang panjang, silakan nanti dilihat. Yang jelas, ketika ketika Yesus ditanya oleh Petrus, Guru, berapa kali kita harus mengampuni? 1 kali, 3 kali, 7 kali? Jawaban Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 loh ya, 70 kali 7 kali. Bijal itu 70 kali 7 kali. Bukan hasil angka terakhir sebanyak itu kita harus mengampuni, enggak. Tapi artinya angka 7 itu angka yang sempurna dalam teologi Yahudi. Maka mengampuni enggak ada batasnya. Kesediaan untuk mengampuni itu merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah, semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Gitu ya. Jadi kita semakin diperkaya oleh kasih Allah kalau kita semakin bisa mengampuni. Dalam Yohanes 2 itu Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 itu juga tersurat ajaran bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna, dan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah di situ. Ini kisahnya, ada perempuan yang siang bolong kedapatan berzinah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi itu menyeret perempuan itu di hadapan Yesus di bait Allah. Guru, perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat, perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam sampai mati. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurut guru? Nah, pertanyaannya menjebak ini. Pertanyaannya menjebak. Ya. Karena kalau dijawab iya, loh katanya Allah.
Kok boleh? Kan berarti dirajam sampai mati, berarti membunuh orang. Kalau dijawab tidak, Yesus juga akan terjebak. Loh, kok enggak boleh? Katanya kamu orang Yahudi. Hukum Taurat mengatakan begitu loh ya. Maka Yesus menjawab dengan cerdas. Yang tidak memiliki dosa silakan melempar batu yang pertama. Ya, tidak ada yang berani. Siapa manusia dia berani mengaku tidak berdosa? Ya. Maka karena manusia tidak ada yang sempurna, tidaklah baik kalau manusia lalu cepat-cepat menghakimi orang lain yang bersalah. Ya, orang salah itu, kita salah itu kan ya, piye ya? Wajar dalam arti kita tidak sempurna, tetapi bagaimana kita mengakui kesalahan dan mengampuni kesalahan. Itu yang penting. Tahap-tahap pengampunan. Apa sih tahap-tahap pengampunan menurut Louis B. Smedes? Ya, bagaimana ya pronunciation nama ini? Saya tidak tahu. Kita bahasakan dalam bahasa Indonesia aja ya, Louis D. Smedes, B. Smedes. Bukunya Forgive and Forget. Dalam buku Forgive and Forget itu ada tahap-tahap pengampunan. Pertama, tahapnya adalah sakit hati. Orang yang mau mengampuni itu kan tahapnya yang pertama adalah sakit hati. Bagaimana kamu mengampuni kalau tidak sakit hati dulu? Tiba-tiba aku mengampuni kamu loh, kayak orang gila kan? Tiba-tiba mengampuni, wong dia tidak bersalah juga kok. Memang Allah kita. Nah, ketika seseorang menyebabkan sakit hati begitu mendalam dan secara curang, sehingga kita itu tidak bisa melupakannya, maka kita akan mengalami krisis pemberian maaf karena sakit hati yang luar biasa, ya kan? Yang kedua, kalau kita sakit hati biasanya kita diikuti membenci kalau kita tidak segera menetralisir. Kalau tidak sakit hati, tidak usah mengampuni, wong tidak salah kok, it's okay, tidak apa-apa, aku tidak sakit hati. Yang kedua, membenci. Kita tidak bisa mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar rasa sakit hati kita, dan tidak dapat mengharapkan dia itu baik-baik saja. Maka kita kadang menginginkan orang yang menyakiti kita itu juga menderita sama seperti kita. Wah, ini sudah kalau ini dibiarkan ya akan bablas sampai dendam kesumat sampai mati. Nah, orang Katolik tidak boleh kayak gitu. Maka harus disembuhkan, harus dinetralkan. Kita diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti kita itu dengan pandangan baru. Lalu kita disembuhkan dan menolak kembali aliran rasa sakit. Lalu kita akan bebas kembali. Jadi rasa sakit kita hilangkan, rasa benci kita hilangkan. Ayo, aku harus sembuh. Aku tidak boleh rasa sakit, aku tidak boleh sakit hati, aku tidak boleh membenci, apalagi mendendam. Jengkel sebentar, it's okay lah, itu wajar, efek dari perasaan yang tersakiti. Baru setelah kita menyembuhkan, nah kita berjalan bersama. Kita mengundang orang yang pernah menyakiti kita memasuki kembali kehidupan kita. Welcome to my life. Kedatangannya yang tulus membuat kita berdua akan menikmati hubungan dan dipulihkan kembali. Ini yang mestinya dicari oleh masing-masing orang. Jangan lagi menggunakan prinsip mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau kamu merompalkan gigiku satu, berarti gigimu yang satu juga tak rompalkan. Nah, itu dendam, itu hukum dendam kesumat. Tidak boleh. Mari kita belajar bersama. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih.
Silahkan dipelajari modulnya. Lalu hari ini ada penilaian ya, jangan lupa. Kemungkinan soalnya sampai yang ini, tetapi Pak Adi toh juga tidak mengharuskan hari ini harus selesai penilaiannya. Pak Adi tidak membatasi, tapi Pak Adi selalu pesan jangan menunda. Pak Adi bukannya tidak mau tegas ya, tapi Pak Adi ya oke lah, ada yang jaringannya error, ada yang perangkatnya harus gantian, ada yang sembarang lah, lampu mati dan sebagainya, it's okay. Pak Adi masih memberi toleransi. Yang penting dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Pak, tidak tuntas, segera kerjakan ulang. Oke. Terima kasih. Salam pembelajar, salam Dom Safian, salam Omah Diskusi.